channel GE Radio Stream 123.com membawakan acara siaran untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Ya saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara orkestra kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Senang ya saudaraku kita bisa kembali berjumpa untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Sudah bersama kami Pastor Yakub. Pastor Yakub, haleluya. Sudah terhubung? Ya, kita beri kesempatan kepada Pastor Yakub yang saat ini sedang ada dulu. Terima kasih Pak Yusak dan pembukaan, silakan. Ya, selamat pagi semua pendengar Radio Good News dimanapun berada, yang pada saat ini kita kembali dalam acara orkestra obrolan ringan kesehatan kesejahteraan kita bersama, yang dimana kita akan dengarkan dan menyimak kembali seorang penyintas kanker yang Tuhan sudah tolong dan dia akan memberikan kesaksian yang luar biasa buat kita pada hari ini, yaitu Ibu Mary, dan saya akan menyapa beliau pada pagi ini. Selamat pagi Bu Mary. Yakub. Iya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Tuhan berkati aku, semuanya baik. Semuanya baik, amin. Bu Mary ini ada di Jakarta atau di luar kota? Jakarta. Oke, terima kasih. Iya, pendengar radio di Good News dimanapun berada, saya sempat kontak beliau juga sedang menemani saudaranya yang sedang mengalami kanker serviks juga begitu ya Ibu Maria ya? Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan saja percakapan kita dengan Ibu Mary pada saat ini. Sebelum kita akan lanjutkan acara orkestra ini, kita kembali akan mendengarkan sebuah lagu yang akan kita simak bersama-sama sebelum kita masuk acara obrolan kita bersama dengan narasumber kita, Ibu Valencia Maria yang akan memandu acara kita ini. Mari kita dengarkan sebuah lagu. Pagi Mami Ros. Membuat jiwa hilang egonya, cintamu ada bersamamu. Membuat jiwa hilang egonya, hadirmu segala meninggi semu. Tiba pada yang sejati.
Oke, saudaraku, kita langsung saja menyerahkan acara kita pagi hari ini bersama host kita yaitu Ibu Valencia Maria. Silakan Ibu Valencia. Terima kasih Pak Yusak, Pak Yakub. Shalom, selamat pagi sahabat pendengar Radio Good News dimanapun berada saat ini. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua sehat dan selalu diberikan rezeki berlimpah dari Tuhan kita. Kembali berjumpa bersama saya, Valencia Maria, yang akan menemani perjalanan dan kesibukan Anda 1 jam ke depan. Tanpa terasa, kita sudah memasuki penghujung bulan Januari di tahun 2022 ini. Sebagaimana diketahui, bulan Januari merupakan bulan kewaspadaan dan peduli kanker serviks atau yang kita kenal dengan leher rahim. Oleh karena itu, Radio Good News bekerja sama dengan CISC Indonesia kembali mengudara untuk mempersembahkan orkestra obrolan ringan seputar kesehatan dan kesejahteraan. Kali ini kita akan kembali membahas salah satu obrolan ringan kita dan menarik seputar kanker serviks. Seperti diketahui bahwa kanker serviks atau yang dikenal dengan kanker leher rahim sangatlah spesial karena yang mengalami hanya kaum Hawa. Bapak-bapak enggak dong ya, kaum Hawa yang memiliki serviks. Kanker serviks itu adalah keganasan yang terjadi pada jaringan leher rahim yang merupakan bagian terendah dari leher rahim. Prevalensi kanker leher rahim merupakan salah satu jenis kanker tertinggi pada pasien rawat inap maupun rawat jalan di seluruh rumah sakit di tingkat nasional maupun tingkat dunia. Beberapa gejala dari kanker serviks ini adalah seperti nyeri-nyeri di panggul, head tidak teratur, kemudian terjadi pendarahan, nyeri saat berhubungan badan bagi yang sudah memiliki pasangan. Maaf. Keputihan juga merupakan salah satu gejala dan pendarahan spontan yang tidak terjadi di masa-masa haid. Saat ini kanker serviks menduduki urutan kedua setelah kanker payudara bagi para wanita. Adapun penyebab utama dari kanker serviks ini adalah HPV atau yang dikenal Human Papilloma Virus. Nah, kata orang, pengalaman merupakan guru terbaik. Kita sudah kedatangan nih seorang ibu muda, cantik, yang akan membagikan pengalaman ketika mengalami kanker serviks tersebut. Beliau adalah salah satu penyintas kanker serviks. So, jangan kemana-mana, stay tune. Kami akan segera kembali. Iya, selamat jumpa para sahabat pendengar Radio Good News yang baru bergabung bersama kami. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa di studio kami sudah hadir seorang ibu bernama Mary Fodesta. Dari namanya saja sudah bisa tebak ya, sahabat-sahabat yang belum perkenalan dengan ibu ini. Beliau ini seperti orang Belanda ataukah dari Sumatera mungkin. Nah, sebentar. Ini Ibu nih asalnya dari Belanda atau Sumatera? Biar lebih ini ya, rileks ya. Halo Ibu Mary. Namanya keren sekali. Namanya keren seperti orangnya, cantik dan energik ini kelihatannya. Boleh Ibu memperkenalkan diri kepada kita semua sahabat Good News yang kali ini pasti sudah banyak sekali yang sambil mengendara ya, yang sambil masak, yang sambil gendong anak ingin mendengarkan apa sih itu kanker serviks yang dialami oleh Ibu Mary. Silakan Ibu Mary perkenalkan diri. Saya Mary Fodesta, pakai nama baptisnya Felicitas Mary Fodesta.
Lumban Raja, biasanya disingkat dengan LR. LR itu termasuk saya Pam Nainggolan. Bener kan, dari Sumatera ternyata. Horas, Horas, Horas. Panggilnya Eda. Iya, lanjut Bu. Saya udah cukup umur sih, udah 53 tahun. Ah, masa sih? Tampangnya muda banget. Bulan ini 54. Bulan Juni Oke. 54 tahun. Saya hanya berdua dengan satu putri. Sekarang usianya kalau nggak salah 23 atau 24. Pasti Antara- cantik juga. Mamanya aja cantik, apalagi putrinya. Pasti ini juga, pasti cantik secantik mamanya. Terima kasih. Semuanya karena Tuhan. Amin, amin. Semuanya karena Tuhan. Tuhan itu baik banget sama aku. Aku tahu Tuhan kasih 1 kilo, Tuhan beri saya kekuatan dan terlewati itu semua. Tuhan tambahkan lagi 1 kilo, Tuhan tambahkan, Tuhan beri aku kekuatan, semuanya terlewati. Prosesnya saya tidak marah, saya tahu Tuhan sedang membina saya, membimbing saya ke arah yang lebih baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena saya tahu saya banyak dosa, banyak salah ucap. Jadi pada saat saya merasakan, pada saat itu tahun 2017, saya masih bekerja. Saya kan rawat pasien home care. Nah, pasien saya seorang dokter gigi di rumah sakit. Seorang dokter gigi. Nah, waktu saya lagi berjalan pagi menemani pasien saya juga, Pak dokter itu, tiba-tiba perut saya sakit. Cuman seperdetik rasanya. Terus besoknya kembali lagi, perut saya sakit seperdetik. Tidak lama kemudian, berapa hari kemudian, saya haid. Haidnya tidak kunjung berhenti, setiap hari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada spasi, nggak ada berhenti stop. Akhirnya dalam saya kan home care, saya minta waktu untuk berobat. Nah, sama Ibu Sandra, istrinya itu menemani saya berobat. Akhirnya di situ saya disuntik hormon oleh dokter tersebut. Saya kembali lagi bulan depan masih sama. Tapi berat badan saya tuh lama-lama turun. Tadinya 67, turun menjadi 53. Saat itu saya pucat sekali. Saya minta diri cuti untuk berobat ke rumah, diberikan. Akhirnya saya berobat ke puskesmas, ke rumah sakit setempat, dioper ke rumah sakit yang dekat daerah rumah juga, di biopsi. Itu tahun 2018. Terus saya berobat lagi 2019. 2019, nggak tahunya pada saat bulan Juni akhir, ada jawaban, saya kanker. Di situ saya sempat bengong, tapi seperti kayak ngeblank gitu. Wow, saya mendapatkan cancer. Di situ memang tidak ada rasa
rasa saya tidak marah, saya hanya wow, berarti Tuhan proses saya nih. Saya harus apa? Bantu saya Tuhan untuk melalui semua ini. Juga untuk anakku. Pada saat diketahui sama anakku ngedown di situ. Ngedown, dia minum anakku, aku yang sakit, tapi aku tidak down di situ. Tapi aku karena aku udah 21 tahun hanya berdua sama anak, dia ngedrop. Dia katakan, "Mah, artis ini aja kena serviks meninggal. Mama juga meninggal," katanya. "Kalau mama meninggal, aku gimana, Mah? Aku kan cuma berdua aja sama mama." Terus aku katakan, "Oke, saat berobat kita berdua. Temenin mama saat berobat. Pasti ada jalan. Nggak usah." Saya sempat pada saat saya harus mau berobat, saya tidak jadi. Karena saya harus urusin anak saya. Anak saya itu ngedrop, akhirnya dia minum pil 30 butir pil langsung ditenggak karena dia stres. Saya yang sakit tapi dia yang stres gitu loh. Luar biasa. Karena dia, aku ngerti cara berpikir dia karena aku sama dia hanya berdua kita kan. Aku nggak ada suami ya kan, hanya berdua dengan anak dari umur 3 tahun menjalani hidup dengan berdua sama anak. Dia bilang selama ini aku sama mama, tapi kalau mama serviks ini, mama kanker gini, gimana aku mah? Terus aku bilang, jangan takut. Setiap satu langkah selama ini Tuhan menemani. Kamu nggak usah gusar masalah itu. Kan kamu sudah melewati semuanya. Berarti Tuhan tetap mendampingi. Dengar, aku bilang, nanti pada saat berobat, kamu akan melihat sesama cancer, bagaimana kita berobat ke rumah sakit. Akhirnya ditemenin sama anak. Dilihat, anak mengatakan, wah, segar-segar ya, Ma. Kayak orang sehat semua, teman-teman mama, padahal itu cancer semua. Di situ anak saya ada satu harapan bahwa mamaku pasti sembuh. Terus saya katakan, jangan takut, Tuhan itu ada selama ini sama kita, dia mendampingi kita. Itu yang aku pegang sampai hari ini pun, setiap dalam proses hidup aku selalu mengandalkan Tuhan. Aku selalu berdoa dulu. Sebelum aku melangkah, selalu Tuhan, aku mau ini hari ini. Aku mau ini minggu depan. Aku mau ini minggu ini. Udah terjadwal Tuhan. Tuhan dampingi aku, sertai aku. Semuanya berjalan lancar, baik, dan bahagia untuk kita semua. Puji Tuhan, saya 25 radiasi dan plus 3 radiasi dalam, terlewati dengan 4 bulan. Jatuh bangun, bolak-balik opnam, saya ngedrop, transfusi darah juga, sampai koma, tapi saya merasakan Tuhan itu memang benar hadir dalam setiap langkah hidup aku. Aku tidak bekerja. Posisi saat itu aku tidak kerja. Otomatis anakku menemani aku. Pendapatan nggak ada. Semua nggak ada. Tapi Tuhan baik. Tuhan sertakan semua. Tuhan dampingi aku dalam setiap, aku kalau
kalau melihat itu ya semua, aku nggak habis pikir begitu baik Tuhan sama aku. Luar biasa. Pada saat itu Tuhan butuh transport, butuh apa, Tuhan kirim lewat saudara, ada amplop akhirnya bisa untuk Grab car. Nah, Tuhan kirim teman-teman WKRI, akhirnya dapat juga dari ada beberapa obat yang perlu dibeli. Nah, saya nggak ada uang. Nah, pada hari besok saya mau beli, Tuhan kasih malam itu juga buat saya ada yang bantu saya transfer. Akhirnya apa? Saya bilang gini, benar karena Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan akan bantu dalam setiap persoalan. Akhirnya radiasi dalam yang pertama, dokter radiasi itu mengatakan, Bu Mary, sel kankernya tinggal segini, katanya. Oh, sekecil telur puyuh ya dok? Saya katakan, oh bukan Bu, lebih kecil dari telur puyuh. Tadi sel kankerku besar sampai ke dinding panggul kiri, dari tengah ke panggul kiri. Itu besar banget tadi, perut saya besar sekali, seperti kayak orang lagi hamil 9 bulan. Itu akhirnya pas radiasi yang ketiga, dokter mengatakan tinggal 1,5 senti. Itu bedanya cuma 2 minggu. Ya, terima kasih Tuhan. Pada tanggal 1 November 2019, hasil MRI mengatakan MRI yang pertama bersih semuanya. Puji Tuhan. 1 November saya akhir Juli di biopsi. Juli saya radiasi. 1 November saya mendapatkan mujizat dan dokter juga mengatakan rahimnya bagus, leher rahimnya bagus, seperti tidak ada kanker. Di situ saya, aduh, makasih Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih Bunda Maria. Engkau bantu aku selama ini. Dalam setiap langkah hidup aku bersama anakku, aku bilang, Engkau tidak pernah lepas. Prosesnya itu berat buat aku saat itu, tapi saat aku kesakitan, aku tidak menangis, hanya merintih. Karena saat itu, pada proses itu, aku tidak bisa bicara. Kalau bicara capek. Jadi hanya lewat mata. Lewat mata bicara, kadang pakai nulis. Kadang pakai tulis gitu. Karena kalau bicara capek banget, kayak napasku satu, karena lemas sekali saat itu. Makanya dibilang oleh 3 orang dokter ini, dibilang sebulan lewat. Ibu, sel kankernya ini besar, sangat parah, sebulan lewat. Tapi kuasa Tuhan luar biasa buat aku. Tuhan sangat mencintai aku. Aku tahu proses ini adalah untuk supaya aku lebih Mengandalkan Tuhan. supaya aku lebih gimana ya? Karena aku mungkin tanpa aku sadari ada kesombongan, mungkin gitu, mungkin dan mungkin jadi Tuhan berikan ini buat saya untuk lebih baik sesuai dengan yang keinginan Tuhan. Dan proses ini naik turun buat aku, bolak-balik opnam. Aku jalan kaki cuma semeter aja, capeknya luar biasa. Capek banget, kayaknya kayak jalan kaki berkilo-kilometer gitu. Tapi setelah
Aku ngelewatin 4 bulan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik banget sama aku. Benar-benar luar biasa buat aku. Sel kanker yang sangat besar itu dengan perutku yang besar, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bunda Maya buat aku. Nah, makanya saya katakan sama anak saya, sama teman-teman semua yang sedang menjalani proses ini, jangan takut. Kita tetap pegang Tuhan. Kita berdoa, tetap berdoa dalam hati di mana saja kita berada. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta pendampingan Tuhan, kekuatan, kesabaran, melewati proses ini semua. Itu akan terasa ringan, akan terasa nyaman buat kita sendiri. Setelah saya mengingat ke belakang, saya lihat proses demi proses luar biasa sekali Tuhan itu buat saya. Jadi jangan takut, walaupun dikatakan stadium akhir, walaupun saya tertulis 3B, tapi dokter mengatakan kepada saya, akhir Bu, hampir 4. Karena ibu proses itu parah sekali, kata dokter itu dibilang. Makanya kalau dokter itu stadium akhir, selalu menyebutkan ke saya, ke anak saya, stadium akhir. Kenapa? Memang tertulis 3B, tapi dokter mengatakan akhir. Kalau akhir kan 4, kalau 4 mati. Katanya ini hampir 4. Bayangkan, luar biasa banget Tuhan itu. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah goyah, nggak usah patah semangat. Kalau misalnya kita mendapatkan cancer, puji Tuhan, ucapkanlah terima kasih. Pada saat kita mengucapkan terima kasih, di situ kita mendapatkan pendampingan. Pendampingan melalui proses. Nah itu aku merasakan Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir dalam setiap sekeliling aku. Dikelilingi saudara yang baik, keluarga yang baik, adik-adik ada yang, tapi semua adik-adikku ada yang nolong, ada yang gimana. Hanya pada saat itu aku proses itu Sakit. Proses sakit itu ada beberapa yang gimana gitu ya, sampai saya nggak habis berkata-kata karena saya tidak berpikir di otak saya untuk mengatakan seperti itu, tapi teman-teman nama yang lain yang sehat-sehat mengatakan seperti itu. Dalam hati, oh Tuhan, saya nggak ada berpikir seperti itu. Tapi ya namanya kita berucap ya, tapi dari situ akhirnya ada teman-teman yang tidak mempercayai kalau saya cancer. Mana buktinya Mary, kamu cancer? Saya bilang ini buktinya hasil biopsi. Kita pada saat itu lagi acara doa di rumah, di dekat rumah sini, acara doa. Kebetulan ada pastor juga di situ. Saya katakan di situ, ini buktinya saya cancer. Saya bilang, memang saya ambil positif, berarti mereka mendoakan saya di situ. Sampai mereka tidak, prosesnya cepat, 4 bulan. Mereka mengatakan segitu. Dan setahu saya, kalau cancer itu parah, begini. Terus saya bilang, Tuhan baik sama aku. Tuhan mencintai aku, mengasihi aku. Prosesnya cepat segini. Emang pada saat aku opnam, bolak-balik opnam, ada beberapa teman yang mengunjungi. Dan mereka bisa membuktikan kalau memang benar-benar saya sakit gitu kan. Nah, orang sampai setahu saya kalau cancer itu geletak, banyak yang meninggal, banyak yang begini sampai kata-kata yang tidak di otak aku terlintas sama mereka gitu. Terus aku bilang, kamu nggak boleh
Oke, mungkin seperti itu yang lainnya. Tapi yang aku bicarakan mengenai diriku. Aku nggak membicarakan tentang yang lain. Nah, proses aku ini cepat. Tuhan kasih buat aku tuh cepat. Ya, cepat. 4 bulan. Dari Juli, tapi kalau proses pendarahannya itu dari 2017 sampai ke 2019 Juni, hasilnya biopsinya cancer. Nah, pendarahannya dari 2017 sampai 2019 dari hasil biopsi. Itu prosesnya lama dari situ, tapi aku nggak tahu kalau itunya cancer. Aku kira hanya mau menjelang meno kan biasanya seperti itu. Perkiraan aku nggak tahunya aku mendapatkan hadiah yang adalah buat kebaikan aku sendiri yang Tuhan kasih buat aku. Puji Tuhan, Amin. semuanya baik, semuanya bagus. Aku sudah 10 kali MRI tapi belum PET scan. Udah 10 kali MRI, udah jadwal per 6 bulanan, karena udah melewati 2 tahun, sekarang tahun ketiga, kan bulan Juli ini tahun ketiga, udah per 6 bulanan kontrol. Saat ini saya mendamping saudara aku, kanker serviks yang sedang kemo. Juga satu lagi saya mendampingi seorang ibu, Mamae, kanker payudara. Jadi saya mendampingi dua orang. Yang kanker payudara tanggal 2 Februari mau radiasi. Tanggal 3 Februari kanker serviks saudara saya itu mau kemo. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan buat saya. Saya pernah terlintas, Tuhan saya mau kerja lagi. Saya katakan, tapi kalau boleh jangan home care. Jadi hanya perawatan luar. Saya bilang perawatan luar, dan Tuhan memberikan saya pekerjaan itu. Saya saat ini pegang dua teman saya, satu serviks, satu kanker payudara. Saya mendampingi mereka selang 1 hari, kadang 1 hari saya pegang 2 atau 1 hari 1, sesuai dengan jadwal mereka. Tuhan kasih, saya katakan kepada saudara saya itu, jangan takut Nantulang, pasti sembuh. Tuhan aja sembuhin aku, pasti Tuhan juga sembuhin Nantulang. Saya bilang gitu. Saya juga katakan kepada seorang ibu yang mau radiasi karena dia kanker Mamae, payudara, saya katakan, ibu jangan takut. Proses ini pasti terlewati. Tuhan mendampingi ibu melalui proses ini tahap demi tahap sampai selesai. Ibu kuat, ibu sehat. Ibu dikasih panjang umur 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita masih berkumpul bersama anak, cucu. Puji Tuhan, semoga itu terkabul. Jadi, saya tambah lagi doa. Saya dari dulu selalu, dari mulai saya tamat SMA, saya selalu berdoa untuk orang sakit di dunia. Saya tidak sebut namanya, untuk misalnya, untuk jompo di dunia, untuk anak-anak di dunia, untuk para janda di dunia. Saya selalu menyempatkan doa seperti itu sampai hari ini. Terus kadang juga saya mendapatkan penglihatan. Saya juga dapat penglihatan, ada yang meninggal, ada yang proses. Aku nggak tahu kalau dia itu meninggal apa gimana, nggak tahu. Nah, pada saat itu dia datang penglihatan dalam mimpiku. Dia tidak berucap,
mulutnya tutup, tapi sepertinya dalam mimpi itu aku bicara dia dari hati ke hati gitu. Dia minta didoain 3 kali ekaristi, 3 kali. Dia menyebut begini, tapi aku tahu dia kayak bicara 3 kali ekaristi. Nah, pada saat saya sebutkan 3 kali ekaristi, kan setiap minggu satu. Di minggu ketiga, pas jam 12.01, pasti itu saya didatengin lagi sama dia pada saat saya tidur. Nah, dia mengucapkan doanya udah terkabul. Saya sering mendapatkan seperti itu, penglihatan. Juga itu sebenarnya waktu saya dari SMP juga saya suka seperti itu. Tapi saya kadang-kadang ketakutan sendiri. Nah, saya suka mendapatkan, padahal dalam mimpinya itu saya tidak mengenal orang tersebut. Nggak tahunya 2 hari kemudian saya ketemu dengan orang itu. Padahal sebelumnya saya sudah melihat di mimpi saya orang tersebut. Belum pernah saya lihat. Nggak tahunya 2 hari kemudian saya ketemu dengan orang tersebut. Nah, itu yang Tuhan berikan ke saya, suka ada penglihatan seperti itu yang kadang-kadang membuat saya takut. Makanya saya tekankan pada buat saya sendiri sama anak saya sendiri bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam bentuk apapun, dalam saat susah, pada saat bahagia, kita harus mengucap syukur. Jadi misalnya aku masuk ke grup Cice ini juga lewat teman aku, Kak Wita, tapi dia sudah pulang. Dia teman aku curhat, dia baik banget ya, dia baik banget. Prosesnya itu luar biasa dia itu. Nah, kita berdua saling menguatkan. Tapi banyak teman-temanku yang sudah berkurang yang saat ini dari satu tapi tidak apa-apa, Tuhan pasti kasih aku kuat sampai yang Tuhan inginkan buat aku. Untuk teman-teman semuanya yang saat ini mau radiasi atau sedang menjalani kemo, tetap semangat, jangan goyah. Tuhan tetap mendampingi, percaya. Tuhan Maha Baik, sangat Maha Baik buat aku, buat kalian semua. Proses ini terlewati adalah buat kebaikan kita sendiri, tanpa kita sadari. Seperti emas, kalau diasah, akhirnya berkilauan, cantik bentuknya. Nah, seperti diri kita sendiri. Nah, proses cancer ini nomor 2 ya di dunia. Tapi jangan takut. Tuhan baik. Yang tadinya aku yang paling lemah di antara teman-teman semua, dari teman-teman kita radiasi, aku ketemu lagi sama perawat yang untuk bagian radiasi. Dia mengatakan, aku tahu Bu Mary yang paling lemah, yang selalu meringkuk, bawa bantal kemana-mana, aku tidak melek,
Hanya selalu merem karena kalau melek terus rasa sakitnya itu luar biasa. Jadi aku harus merem. Jadi dengan merem, dengan diam tuh rasa sakit berkurang. Sakitnya luar biasa. Di bawah perut itu luar biasa banget. Enggak mungkin kalau saya menangis, otomatis kan mengeluarkan tenaga. Itu akan capek, luar biasa capek. Nah, sedangkan untuk bicara saja saya 1-2. Bicara capek banget saat itu kan. Jadi lebih enak posisi ngelonjor. Tapi itulah, saya melihat semua itu ya. Kalau lihat ke belakang, prosesnya itu luar biasa banget Tuhan buat saya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa. Tuhan sembuhkan. Banyak teman-temanku yang sudah pergi. Yang tadinya kita telepon, tadinya kita ini sudah nggak bisa, tapi Tuhan kasih tahu. Aku masih ada waktu, Mer, buat kamu. Makanya aku tuh isi yang baik buat aku hidup aku sehari-hari, buat teman-teman aku. Makanya aku tetap melayani, mendampingi sampai akhir hidup aku. Aku minta sama Tuhan supaya aku bisa berbagi sesama teman. Kuat ya, semangat ya. Semua proses ini pasti terlewati. Saya bilang, saya katakan ke saudara saya, ke teman-teman, buktinya apa? Aku yang lemah banget saat itu aku lihat Tuhan angkat. Nah, kamu pasti ngalamin juga. Tuhan akan memberikan mujizat luar biasa untuk kalian semua. Jangan takut, Tuhan itu dekat kok, aku bilang. Tidak perlu pakai bayar. Kita hanya berucap berdoa, bersujud, ya, bersujud, berdoa, itu semua pasti terlewati, aku bilang. Tuhan mendampingi semua proses. Maaf ya, aku mewek. Bu Maria, maaf speakernya masih off. Tolong on dulu. Terima kasih. Ya, pendengar Radio Good News, kita sudah mendengarkan perjalanan pengobatan Ibu Mary Vodesta ya. Ini betul luar biasa, saya sampai speechless loh. Ini sungguh luar biasa sesuai dengan temanya bahwa Tuhan sangat baik di setiap waktu ya. Memang kita harus selalu ya anak-anak Tuhan itu harus selalu mengandalkan Tuhan. Apapun kejadiannya semua kita harus berserah total kepada Tuhan. Namun kita juga tetap harus melakukan usaha. Jadi doa tanpa usaha itu juga sia-sia. Betul ya Ibu Mary ya. Jadi kita tetap yang namanya berdoa, kita tetap harus berusaha. Nah, bagi sahabat pendengar Radio Good News dan juga yang berada di ruang Zoom ini, mungkin ada pertanyaan seputar apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Mary Vodesta. Silakan di-type di kolom chat atau hubungin admin dari Radio Good News. Nanti Bu Mary akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Iya, Bu Mary, boleh saya bertanya sedikit? Bu Mary, silakan di mute lagi, di unmute ya, dibuka lagi speakernya. Ya, saya mau bertanya. Tadi Ibu ada katakan bahwa kan kita kan mengedukasi juga ya Bu ya lewat ini lewat Radio Good News ini kepada masyarakat agar kita bisa mengantisipasi, kita harus bisa mencegah daripada mengobati ya kan. Nah, Ibu Mary tadi katakan bahwa Ibu Mary melakukan biopsi. Nah, sebagian awam di masyarakat kita masih ada rasa khawatir ketika mendengar kata biopsi. Nah, Ibu ketika melakukan biopsi itu, apakah Ibu sudah tahu sebelumnya bahwa biopsi ini nanti akan bagaimana? Terus yang namanya hasil dari biopsi ini nanti akan menyebabkan apa? Apakah Ibu sudah mengetahui sebelumnya? Dengan seumur hidup saya belum. Nah, Belum pernah biopsi.
Jadi pada saat saya di biopsi dengan rumah sakit di terdekat sini, saya kaget. Biopsi diapain dok? Saya ambil sampelnya, katanya. Ambil sampelnya di mana? Saya ambil dari dalam. Dok, oh, saya langsung gitu. Ya, kata dokter tersebut, saya pakarnya. Dia bilang, hasilnya nanti saya lihat, saya kirim, nanti ibu tunggu 1 minggu kemudian. Kemudian bisa dilihat dari hasil patologi anatominya ya Bu ya, hasil labnya ya, tes labnya. Nah, di sini baru ketahuan bahwa kita ini terkena stadium keberapa. Jadi kita jangan sekali ke dokter langsung juga, oh kanker, langsung kita udah langsung down gitu. Nah, memang proses biopsi ini yang akan menyatakan bahwa kita atau seseorang pasien itu terkenanya tuh di stadium berapa gitu. Karena semua jenis yang namanya kayak benjolan ya, benjolan itu semuanya tuh dinamakan tumor. Nah, di tumor itu bisa menjadi ganas, itu yang akan dinamakan kanker, itu masuk ke stadium berapa hanya bisa dibuktikan lewat biopsi. Jadi lewat tes lab patologi anatomi dari PA-nya baru bisa ketahuan ya. Nah, ini kan kita juga bisa mengingatkan kepada teman-teman pendengar Radio Good News ya, supaya tidak usah khawatir yang dinamakan biopsi itu. Karena banyak sekali kan simpang siur di luar sana tentang biopsi ini gitu. Nah, oke, Bu Mary, Ibu kan pasti dikelilingi orang-orang yang sangat memperhatikan seperti tadi Bu katakan teman-teman ya kan yang memperhatikan gitu. Apakah ada tawaran terhadap Ibu? Oh iya nih Mary, ada nih yang namanya pengobatan orang pintar. Ini ada yang namanya herbal-herbal gitu, yang adanya alternatif gitu. Karena saat ini banyak sekali kita kadang-kadang bingung gitu ketika terkena cancer gitu, orang langsung menawarkan, oh ya ke orang pintar saja, bisa loh penyakit kamu nanti dipindahkan ke kambing, bisa loh penyakit kamu nanti dipindahkan ke ayam, atau kamu minum aja ramuan ini, sehari kamu minum jadi berapa gelas kamu minum, tek, 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 sembuh nanti kanker kamu. Pernah nggak seperti itu Ibu Mary alami? Saya puji Tuhan ya, selama saya sakit, nggak ada yang menganjurkan seperti itu. Saya hanya lari ke medis. Lewat ke dokter, saya berobat ke dokter. Nah, seberjalannya waktu setelah pada saat saya mau radiasi dalam, saya ditemui sama teman saya yang pertama kali yang tegur saya pada saat saya sakit pertama itu, Mbak Muji ya, Mbak Muji, tapi maaf ya, tapi dia sekarang sudah pergi. Jadi saya bertemu sama dia hanya 4 bulan. 4 bulan setelah itu dia pergi. Dia sesama dari situ dia pernah mengatakan minum kunyit putih. Bilang minum kunyit putih. Saya itu tanggal 23 September 2019. 24 besoknya, 24 September 2019, saya minum kunyit putih. Minum kunyit putih sampai 1 November. 1 November dilihat bersih. Tapi kan proses dulu. Sesudah radiasi dalam yang pertama, sel kanker lebih kecil dari telur puyuh. Kata dokter radiasi aku mengatakan kepadaku. Terus pada saat radiasi dalam yang ketiga, dokter tersebut mengatakan tinggal 1,5 cm. Nah, saya udah minum kunyit putih itu 24 September sampai 1 November. 1 November itu sampai hari ini saya masih minum kunyit putih. Segelas saja, minum segelas setiap hari segelas, 1 hari segelas. Dari situ benar sampai hari ini sel kanker bersih. Saya hanya minum kunyit putih. Saya beli di Pasar Senen 1 bulan itu habis 2,5 kilo. Saya blender, saya rebus, 1 gelas saya minum sampai hari ini. Karena
karena saya udah makan roti. Roti itu kan ada ragi, ya. Roti itu kan ada ragi ya. Itu tidak boleh, ya kan? Jadi saya tetap minum kunyit putih sampai hari ini. Ya, kita sebenarnya gini ya Bu Mary, kita herbal itu boleh-boleh saja ya kita konsumsi, tapi setelah kita melewati tahap yang namanya untuk kita sudah pengobatan ya kan, sudah yang namanya terapi. Nah, selesai itu kita boleh. Jadi kita jadikan herbal sebagai pendamping, jadi sebagai suplemen gitu. Jangan dijadikan sebagai yang utama ketika terkena kanker. Betul, Ibu Mary sudah tepat ya. Namun ya, kita juga sahabat Good News, kita juga jangan kalau yang namanya herbal itu boleh lantas kita harus konsumsi terus herbal itu ya. Kita harus bisa memilah dan memilih. Nah, kemudian bagaimana sekarang Bu Mary menjaga pola makan Ibu Mary setelah terdiagnosis terkena kanker serviks? Saya mengatur pola makan, saya hindari makanan yang pemicu sel kankernya bangkit. Misalnya gula pasir. Saya nggak bisa asam, karena area perut kan. Asam saya tidak bisa. Saya memang tidak suka pedas. Saya Batak ya, tapi karena saya lahir Jakarta, jadi Batak Jakarta lah ya. Saya tidak Betawi ya. Betawi. Batakui. Akhirnya saya tidak suka pedas. Tadinya saya pecinta manis. Kalau bikin teh manis, gula pasirnya dalam 1 gelas itu bisa 3 gelas, 4 gelas. Tapi 3-4 sendok. Tapi semenjak saya cancer, saya hilangkan semua gula pasir. Di rumah nggak ada gula pasir. Jadi nggak ada gula pasir, nggak ada membangkit itu makanan yang pemicu sel kanker bangkit atau dia bisa menyebar kembali, itu saya hindari. Kayak makanan sate, yang serba dibakar, saya tidak makan. Yang daging-daging, yang daging kaki 4, daging kaki sapi, kambing, sapi, atau yang lain saya tidak makan. Yang saya makan, telur, saya wajib telur 2 butir, telur rebus 2 butir, ayam. Tapi saya masih makan tahu, tempe saya tidak makan karena pada saat saya pernah makan tempe, perut saya langsung ngegiling, seperti kayak perang. Apa di mana lagi ngingat, belum pasti. Iya. Akhirnya makanan tempe saya tidak makan. Ikan teri saya tidak makan. Ikan teri, ikan asin itu kan diawetkan. Itu tidak bisa karena perut saya menolak. Perut langsung muter-muter perutnya. Kayak ngegiling-giling sakit banget gitu. Nah, saya pernah makan tempe, perut saya langsung ngegiling. Sakit banget. Akhirnya saya tidak makan tempe. Kalau tahu masih bisa. Saya nasi putih cuma sedikit. Tapi saya bingung setiap saya makan, udah 3 tahun ini, makan buang. Saya kalau masuk makanan di dalam, walaupun hanya 1 biji kecil, itu pasti saya laporan ke toilet. Pasti ngebuang. Sehari itu bisa 5-7 kali. Proses udah 3 tahun ini. Jadi makan buang saya masih alami. Jadi kalau proses misal pagi-pagi, kalau saya mau aktivitas ke rumah sakit, mendampingi beberapa teman, saya tidak makan, tidak minum. Karena apa? Kalau saya isi, pasti saya bolak-balik ke toilet. Apakah hal ini Ibu pernah kontrol ke dokter, pernah ceritakan ke dokter yang menangani Ibu? Udah. Saya sudah katakan ke dokter onkologi, ginekologi, itu proses katanya efek samping radiasi. Jadi Ibu enjoy aja. Memang saya enjoy, padahal saya makan sedikit loh. Makan sedikit. Ya. Tapi nanti buangnya bisa 5 kali, 7 kali. Terus berat badan saya nambah. Sekarang udah 66 lebih. Tadinya sempat turun 53. Mau turunin
susah gitu. Padahal saya makan cuma sedikit. Memang sih bolak-balik lapar. Saya bolak-balik kalau dibuang tuh pasti lapar. Kalau kita lapar itu kalau nggak diikutin kayak orang hamil, kayak laparnya orang hamil gitu kayaknya kayak orang apa sih? Kalau udah lapar itu kayak gelagapan banget gitu. Lapar sih berbeda. Iya. Tapi kalau Bu Mary, sorry, saya ini ada pertanyaan beberapa yang masuk ya. Kita coba ini sebentar. Ada pertanyaan dari Radio Good News ya, sahabat Radio Good News. Aktivitas rohani apa yang Ibu lakukan di masa-masa pengobatan Ibu? aku selama ini di gereja sebelum pandemi ya, aku ikut komunitas meditasi kitab suci. Terus Legio Maria, tapi tidak selalu ya, tidak selalu banyak bolongnya. Kalau selama pandemi ini aku di rumah. Selama pandemi aku di rumah, tapi aku tetap lakukan meditasi kitab suci, kadang setengah jam, kadang 1 jam. Biasanya kita kan 2 jam, 2 jam ya, sesama teman ya di gereja. Tapi karena saya cuma sendiri, paling setengah jam. Lebih rutin setengah jam. Setengah jam itu pun seminggu bisa 2 kali. Selain itu nggak ada. Saya hanya berdoa aja di rumah. Nah, kalau untuk kita balik lagi ke yang pertama, Bu Mary, penderita kanker serviks itu, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Dikelilingi dengan isu penyimpangan seksual yang seperti kita sempat dengar itu kan yang namanya, oh kamu kena kanker serviks ya, itu kan karena penyimpangan seksual. Itu bagaimana Ibu mengatasinya dengan isu-isu yang seperti ini gitu? Nah, ini pertanyaan dari dari pendengar Radio Good News ini. Ya, oke, saya jawab ya. Saya tahun November 99 sudah nggak ada punya suami. Ya, kalau ada yang naksir-naksir mungkin tahu kali ya, mungkin ada. Ya, untuk pacar saya belum punya pacar sampai hari ini. Walaupun aku maaf ya, saya tidak suka cowok Indonesia. Maaf. Lebih suka cowok bule ya. saya makanya saya bikin kosong. Saya suka cowok bule. Nah, kita belum ketemu. Dia datang ke Indonesia karena pandemi, tapi saya udah komunikasi baru bertemunya tahun kemarin sesudah saya cancer lewat aplikasi ya, lewat teman memperkenalkan lewat temannya itu. Dia tidak ada di Indonesia, kami belum pernah ketemu di Indonesia karena pandemi. Kemarin Ya, jadi kita berteman dulu lah ya ceritanya ya, jangan ini dulu, kita nanti bisa lah LDR dulu gitu ya. Bersahabat dengan siapapun kan boleh, tidak ada kebatasan ya, kita boleh bersahabat dengan siapapun. Nah, tadi juga Bu Mary sampaikan bahwa Ibu Mary juga langsung diajak ke satu komunitas. Nah, yang mau jadi saya pengen tanya, komunitas apa? Dan tadi Ibu kan katakan itu komunitas CIEC. Komunitas CIEC itu apa sih manfaatnya setelah Ibu Mary bergabung gitu loh? Saya diajak Kak Wita ke CIC Probinka. Di situ saya melihat ya, mereka di dalam grup ini bisa menceritakan secara gamblang, terus terang apa yang terjadi sama diri kita, keluhan kita. Saya melihat, saya baca semua itu. Saya kalau melihat dari mereka semua, saya nggak ada apa-apanya.
Gak ada apa-apanya. Proses mereka lebih luar biasa Tuhan pakai gitu. Mereka tahap 1, 2, 3 ini, sedangkan aku hanya Tuhan memberikan aku tahap radiasi. Jadi kalau aku lihat itu aku kecil, aku kecil nggak ada apa-apanya sama mereka. Mereka luar biasa banget. Di situ menguatkan saya, Tuhan baik. Maka saya katakan sama mereka, saya selalu memberi kekuatan, mendoakan nama mereka, pendampingan. Walaupun aku tidak sebut satu-satu orang, tapi saya bilang untuk teman-temanku yang di dunia Tuhan yang saat ini menjalani proses, kau bantu, kau dampingi sampai akhir, dan agar mereka juga menyatakan kehadiranmu luar biasa, pendampinganmu untuk kita semua itu luar biasa. Aku bilang sama mereka, memberikan kekuatan itu akan terlewati proses itu. Jadi ya, betul kalau sekali. itu aku nggak ada apa-apanya. Ya, jadi kita harus melihat bahwa ketika kita sakit kita harus tetap mensyukuri karena masih banyak yang lebih sakit dari kita. Yang kita alami mungkin hanya kecil ya Bu Mary ya, ada yang lebih ini lagi lebih berat lagi tanggungannya. Jadi semua itu kita syukuri saja. Pasti ada hikmahnya ya Ibu Mary ya. Luar biasa kisah Ibu, dan ini terima kasih Bu Mary atas sharingnya ya. Relasi Ibu dengan Tuhan Allah ini bisa menjadikan suatu contoh untuk kita semua yang mendengarkan ya. Perjalanan yang tidak mudah ya Bu. Namun kita mau berjalan bersama Kristus itu tidak ada yang mustahil. Makanya Ibu Mary mengalami suatu mukjizat yang luar biasa ya. Itu meski tidak mungkin bagi manusia biasa seperti kita ini, tapi kalau Tuhan sudah mau membuat mukjizat buat seseorang itu pasti akan terjadi, ya kan? Nah, Ibu, apakah ada pesan-pesan untuk mendengar Radio Good News di ujung acara kita ini? Iya. Saya hanya berpesan untuk kawan-kawan semuanya, jangan patah semangat. Jalani proses yang Tuhan ada, yakin dan percaya. Tuhan tetap mendampingi sampai akhir proses. Dan kita sebagai manusia akan melihat mujizat, anugerah terindah yang selama ini kita harapkan, kita inginkan terjadi, dan kita muliakan nama Tuhan dalam setiap waktu. Jadi pada saat proses kita jangan berkeluh kesah, ya, tetap bersyukur, katakan kepada Tuhan, terima kasih ya Tuhan, aku diberikan sakit ini, diberikan rasa mual, diberikan rasa ini. Nah, pada saat kita mengucapkan syukur, di situ kesembuhan buat kita. Dan saya alami ucap syukur itu. Ya, amin, amin. Jadi kita memang harus selalu bersyukur. Bangun tidur bisa melek aja udah bersyukur ya Bu Mary ya. Luar biasa Ibu Mary apa yang telah disampaikan. Semoga bisa dijadikan contoh ya bagi teman-teman di luar sana yang mendengarkan. Dan satu hal lagi ya, kita tetap harus cari komunitas yang tepat. Saat ini banyak sekali ya komunitas kanker yang ada. Kita bisa pilih yang mana yang cocok dengan kita masuk. Kenapa? Seperti tadi Bu Mary sampaikan, bahwa di dalam suatu grup itu, di dalam satu komunitas tersebut, kita bisa interaktif. Bahkan ada dokter ya, kita bisa interaktif, bisa bertanya, bisa memupuk ilmu-ilmu, bisa menambah kita punya pengalaman dari teman ya, kita bisa mendengarkan apa yang di-sharingkan, kita bisa melihat dan membangun kekuatan diri kita, dan kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Terima kasih Bu Mary, terima kasih semua pendengar Radio Good News yang sudah setia mendengarkan, teman-teman yang ada di ruang Zoom ya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap. Kita akan jumpa kembali di lain waktu. Saya kembalikan kepada Pak Yusak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Mungkin kita mau berdoa buat Ibu Mary ya, supaya Tuhan berkati ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengizinkan kami untuk mendengar kesaksian dari hamba-Mu Ibu Mary yang Tuhan sudah pakai dengan luar biasa. Biarlah seluruh materi boleh memberkati Sobat Good News dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga Ibu Valencia Maria, Ibu Teti dan semua teman-teman dari CISC. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih